nama Tuhan, saya sampaikan shalom. Haleluya. Saya percaya dan kita yang hadir, kita boleh diberkati Tuhan dan boleh menerima sukacita yang sangat luar biasa. Pagi hari ini kita merayakan lahirnya Sang Raja Damai untuk selamat umat manusia. Mari saya jemput bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita, tanpa bersalaman, tanpa bersentuhan, kita tengok kanan kiri, katakan selamat Natal, Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita boleh fokus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Engkaulah Allah kita Tuhan.
kelahiranmu Tuhan, boleh menyelamatkan kami. Engkau datang sebagai manusia di dunia ini. Oh Tuhan, kami percaya semua karena kemurahan-Mu. Haleluya. Engkaulah Allah, Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalam selama-lamanya. Engkaulah Allah. Mohon yang kasih, mohon berikan mereka doa. Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalam selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Atas segala anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, untuk menyatakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Namun kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan tidak hanya menyertai dalam hidup kami, namun Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Dengan demikian tidak ada sesuatu yang menakutkan di dalam hidup kami ketika Kau hadir dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Engkau lahir 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan setiap manusia yang berdosa, yang seharusnya tidak layak menerima anugerah Tuhan. Namun oleh karena kemurahan dan kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi manusia yang berdosa ini, bahkan Kau nyatakan saat ini lewat kehadiran Tuhan dalam kuasa-Mu yang tidak terbatas, boleh tinggal di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam kehidupan kami, dalam menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kami. Dan kami percaya hanya Engkau satu-satunya juru selamat bagi kehidupan kami, manusia yang berdosa. Tidak ada yang lain kecuali hanya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan biarlah ini menjadi komitmen di dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Tidak akan pernah meninggalkan Engkau, bahkan semakin setia dan mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat-Mu menyatakan di dalam ibadah Natal pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh memperingati kembali akan kelahiran Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan biarlah kehadiran Tuhan itu boleh nyata di dalam kehidupan kami saat ini. Berkatilah hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia, baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD yang menaikkan doa, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Kami mohon penyertaan dari kuasa Roh Kudus-Mu, boleh membawa kami di dalam pelayanan ini sehingga boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, kiranya Tuhan jaga lindungi sertai mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan pasal ke-8 yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah Natal pada pagi hari ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun. Kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan gelar Roh-Mu yang kudus boleh tinggal di dalam kehidupan kami, boleh menguasai tempat ini, sehingga berkat Natal seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami.
Tuhan berkati setiap gereja-gerejamu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Raja di atas segala raja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah Natal pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Yang di atas katakan shalom. Haleluya. Saudara percaya saat ini kita boleh menerima kajian yang luar biasa, berkat yang sangat luar biasa diberikan kepada kita. Sebab seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat Ajaib. Seorang anak lahir. Bye.
sebab Dia Raja di atas segala raja. Dialah yang untuk kami. Bagi kemuliaan Tuhan.
Sebentar kita akan menerima firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita saya undang, mari berdiri. Kita naikkan Tuhan kau sempurna. Kau sempurna.
Syukur hanya bagi-Mu Allah Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat ini kami ada, bagaimana kami ada, ini semua oleh kasih anugerah-Mu yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Di mana pada saat ini Tuhan, kami berkonsentrasi, berfokus untuk Engkau. Kami menyambut kehadiran-Mu Tuhan. Engkau datang ke dunia ini Tuhan untuk mengembalikan rancangan Allah yang semula, yaitu manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Namun oleh karena pelanggaran-pelanggaran manusia, sehingga manusia menjadi durhaka. Dan inilah Tuhan, tujuan Tuhan datang ke dunia, dari orang durhaka dibawa menjadikan manusia yang benar. Oleh sebab itu kami bersyukur dengan penuh sukacita kami, dengan penuh Tuhan Yesus hikmat, kami merayakan hari kelahiran-Mu lewat ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Sekarang kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sesuai dengan pada saat ini kami merayakan kelahiran-Mu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu menyentuh kami pada saat-saat kami Tuhan sebelumnya kurang memiliki satu kerinduan, kurang senang Tuhan Yesus mendekatkan diri kepadamu. Tetapi pada saat ini biarlah Engkau Tuhan menasihati kami, supaya di dalam iman, harap dan kasih kami Tuhan, untuk merubah dalam hidup kami, untuk menuju satu kebenaran sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan kerinduan kami, semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah Natal yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Kita percaya kalau selama tahun 2020 Tuhan menyertai kita, dan Tuhan yang setia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kita di tahun yang akan datang. Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan menyertai di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang bersama dengan kita, Allah yang beserta dengan kita. Bahkan Dia adalah Allah yang manunggal di dalam kehidupan kita. Di dalam kegiatan Natal tahun ini tidak sama dengan kegiatan Natal tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa bebas mengadakan perayaan Natal, kita bisa mengundang saudara-saudara kita seiman untuk menikmati sukacita Natal. Namun di dalam tahun ini semua serba terbatas oleh karena COVID-19 yang masih melanda negeri kita, dan kita saat ini tidak bisa merayakan Natal, tetapi kita bisa mengadakan ibadah Natal dalam kesederhanaan. Namun di dalam makna Natal itu tetap nyata di dalam kehidupan kita walaupun dalam kesederhanaan. Sebenarnya hal ini boleh mengingatkan kehidupan kita di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah keprihatinan Allah terhadap manusia yang berdosa. Tidak ada pesta pora di sana.
Yang ada di sana adalah penyembahan kepada Tuhan, rasa syukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu di dalam tahun ini kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, sebenarnya Tuhan ingin mengembalikan kita kepada Natal yang pertama. Tidak ada pesta pora di sana, tetapi yang ada penyembahan, yang ada rasa syukur kepada Tuhan. Dan biarlah hal itu yang boleh nyata di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kondisi yang menakutkan saat ini, dalam segala aspek kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kebenarannya di dalam kehidupan kita saat ini dengan satu tema, jangan takut. Kalau selama ini banyak orang yang dilanda dengan ketakutan, Tuhan hadir, Tuhan datang. Kalau dulu Tuhan dilahirkan, tetapi saat ini dalam kuasanya, Dia adalah Raja di atas segala raja. Walaupun Dia ada di singgasana dalam kemuliaan, namun Dia hadir dalam kuasanya. Tidak lagi lahir, tetapi Dia hadir dalam kehidupan kita. Dan setiap kehadiran Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera, tidak mendatangkan ketakutan. Nah, itu sebabnya dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita selalu mengharapkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang sanggup untuk melewatkan rasa takut dalam setiap kehidupan kita. Karena pada hakikatnya Tuhan tidak pernah membuat manusia ciptaannya yang agung, ciptaannya yang mulia itu diwarnai kehidupannya dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, dengan rasa gelisah. Itu bukan tujuan Tuhan untuk menjadikan manusia, untuk menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, supaya manusia boleh menikmati ketenangan, menikmati kesejahteraan, menikmati keamanan bersama dengan Tuhan. Dan memang dalam wujud yang nyata, ketika manusia itu bersama dengan Tuhan, dia tidak ada rasa takut, dia tidak ada rasa gelisah, dia tidak ada rasa khawatir, baik dalam kehidupannya saat itu maupun dalam kehidupannya yang akan datang. Itu tidak ada mewarnai hidupnya ketika dia tetap bersama dengan Allah. Lalu kapan rasa takut itu muncul dalam kehidupan manusia? Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi sebelumnya manusia dalam kemuliaannya bersama dengan Allah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa gelisah di dalam kehidupannya. Ketakutan itu merasuk dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Berarti ketakutan itu bukan rancangan Allah. Ketakutan itu bukan rancangan Tuhan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang dapat mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan ketika manusia itu dilanda ketakutan, maka Tuhan hadir untuk menghalau ketakutan yang ada di dalam kehidupan manusia. Kita tahu bahwa manusia semuanya sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada manusia yang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir, dan punya rasa gelisah. Sekecil apapun persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, seringkali membuat kita takut, seringkali membuat kita khawatir, seringkali membuat kita gelisah. Kita kehilangan ketenangan, kita kehilangan keamanan dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi bisa merasa nyaman oleh karena masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun percayalah, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Dia akan menghalau, Dia akan melenyapkan segala
ketakutan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca landasan ayat kita pada pagi hari ini yang berkenaan dengan ibadah Natal, yaitu dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Memang saat itu gembala-gembala dalam ketakutan. Takut bukan oleh karena sesuatu yang lain, tetapi takut karena kemuliaan daripada malaikat. Sehingga dia memiliki rasa takut melihat keilahian yang ada dalam diri malaikat, kemuliaan yang ada dalam diri malaikat, sehingga dia merasa takut. Padahal sebelumnya manusia itu tidak punya rasa takut ketika dia bersama dengan Tuhan, bersama dengan malaikat. Karena dia menikmati keterangan, kesejahteraan ketika dalam suasana yang ilahi. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, walaupun berhadapan dengan situasi yang ilahi sekalipun, dia tetap memiliki rasa takut dalam hidupnya. Dan belum lagi ketakutan-ketakutan yang lain yang melanda dalam diri manusia. Tetapi kita tahu kehadiran Tuhan selalu melenyapkan ketakutan. Nah, itu sebabnya Tuhan itu tidak segera hadir dalam hidup kita, tetapi Tuhan manunggal lewat rohnya dalam kehidupan kita. Ya, sebenarnya kalau kita memahami akan kebenaran ini, kalau Tuhan sudah manunggal dalam kehidupan kita, rasa takut yang berlebihan itu sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Karena setiap kehadiran Tuhan selalu melenyapkan ketakutan. Puji Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian. Kejadian pasal yang keempat. Ini kehidupan Kain. Setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan, dosa itu semakin berkembang, tidak taat terhadap firman Tuhan, tetapi sampai kepada pembunuhan. Setelah dia membunuh adiknya yaitu Habil, maka ada rasa takut membayangi di dalam kehidupan Kain ini. Sudah tidak sejahtera lagi, tidak tenang lagi dalam hidupnya. Dia mulai rasa bersalah, dia mulai ada tuduhan-tuduhan di dalam kehidupannya. Sehingga lewat hal-hal ini, maka tidak ada ketenangan dalam kehidupan Kain. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ini rasa kekhawatiran, rasa ketakutan yang menghinggapi kehidupan Kain setelah melakukan pembunuhan terhadap Habil adiknya. Saya lanjutkan. Ayat 16 ini kehadiran Tuhan dalam kehidupan Kain. Firman Tuhan kepadanya, berarti Tuhan itu hadir ketika Kain itu dalam ketakutan, ketika Kain dalam kegelisahan. Lalu apa kata firman Tuhan? Sekali-kali tidak
Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi ketika Kain membunuh adiknya, ada rasa takut, ada rasa gelisah, ada rasa khawatir. Dia selalu dibayangi kalau nanti aku bertemu dengan seseorang, dia pasti akan membunuh aku. Pada saat itu belum ada manusia lain kecuali ada keluarga Adam ini. Tapi kenapa perasaannya seperti perasaan bersalah, perasaan yang ketakutan, perasaan kegelisahan itu timbul di dalam kehidupan. Ketika dalam situasi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, Tuhan datang. Walaupun dia bersalah, walaupun dia berdosa, masih mendapatkan jaminan dari Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak, itu tidak akan terjadi. Dia perasaannya pasti kalau ada orang bertemu aku, dia akan membunuh aku. Ini perasaan yang ada di dalam kehidupan Kain. Jadi ketakutan itu sebenarnya sesuatu yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Lalu Kain memiliki kepastian di dalam hidupnya karena ada jaminan dari Tuhan. Tuhan memberikan tanda kepada Kain, kalau ada orang yang membunuh kamu, dia akan dibalaskan 7 kali lipat. Ini jaminan Tuhan. Ini pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Walaupun dia itu bersalah. Bukan berarti kalau kita berdosa, lalu ini dijadikan kesempatan untuk kita berbuat dosa, toh Tuhan juga memberikan jaminan perlindungan dalam kehidupan kita. Bukan itu maksudnya Tuhan, supaya apa yang dilakukan Kain itu tidak diulangi kembali, sehingga tidak terjadi ketakutan yang lebih hebat lagi. Tapi ternyata setelah peristiwa itu tidak ada kisah lagi bahwa Kain membunuh seseorang. Itu cukup memberikan pelajaran bagi kehidupan Kain. Ketika dia berbuat dosa, ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam hidupnya. Ini tidak beda dengan kita. Memang kita bukan pembunuh, tetapi kita adalah manusia yang berdosa. Jadi seringkali kita menilai kalau orang membunuh, berzina, itu dosanya lebih besar dari hidup kita. Yang namanya dosa, itu tetap dosa. Dosa kecil, dosa besar di hadapan Tuhan itu salah. Dan Tuhan mengendaki dalam kehidupan kita supaya kita tidak melakukan atau berbuat dosa lagi. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, di sana memberikan pengampunan dalam hidup kita, Tuhan memberikan jaminan dalam hidup kita dengan satu harapan, dengan satu tujuan, supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Jadi kelahiran Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia mendapatkan pengampunan dari Tuhan, supaya manusia hidup lebih baik lagi. Apalagi saat ini kita sedang menanti kelahirannya yang kedua atau kedatangannya yang kedua. Bukan lagi sebagai bayi, sebagai baby yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia sebagai raja di atas segala raja yang akan menghakimi semua manusia. Nah, ini sebenarnya perlu kita persiapkan diri kita ini untuk menghadap kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita bisa bertemu dalam kemuliaannya nanti, dalam kedatangan yang kedua, tetapi Tuhan juga bisa hadir secara pribadi dalam kehidupan kita lewat proses kematian. Lewat apa saja, itu bukan masalah. Ketika kita bisa memberikan
memberikan hidup, mempersembahkan hidup ini berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk itu ini adalah anugerah daripada Tuhan. Walaupun kita adalah bagian dari manusia yang berdosa, tetapi masih mendapatkan perhatian Tuhan, masih mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Tuhan mau lahir, Tuhan mau hadir dan memberikan jaminan dalam hidup kita, supaya hidup kita tidak lagi diwarnai dengan ketakutan, tidak diwarnai dengan kegelisahan, kekhawatiran, tetapi kita bisa menikmati hidup dengan rasa aman, dengan rasa sejahtera. Apalagi dalam situasi seperti ini, tidak ada orang yang tidak takut melakukan segala aktivitas. Kalau saya mendengar sejak tanggal 15 kemarin sampai tanggal 25, kalau ada orang luar kota masuk Malang, langsung dikarantina 14 hari. Demikian pula ke Solo, ke Jogja. Nah, untuk itu sementara waktu Bapak Ibu tinggal di rumah saja. Nanti maunya berlibur dengan keluarga 1-2 hari saja, malah dapat bonus 14 hari. Apalagi musim Natal ini kan musim bonus, ya. Tapi jangan bonus karantina, tapi bonus sukacita surgawi yang semakin nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi dalam setiap ketakutan yang dialami oleh orang percaya, Tuhan itu selalu hadir di sana. Di dalam Keluaran, bahasanya ke 14. Keluaran 14. Bagaimana ketika umatnya itu betul-betul mengalami ketakutan karena tidak ada jalan. Dia menghadapi jalan buntu. Berarti terancam keselamatan, terancam kehidupannya oleh maut, karena dia menghadapi jalan buntu. Ayat yang ke 10, Keluaran 14 ayat yang ke 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ketika umatnya dalam ketakutan, ketika umatnya dalam kekhawatiran, menghadapi jalan buntu, dia tidak bisa lagi ke depan berjalan karena ada laut kosong di sana, dan mau kembali tentara Firaun sudah menunggunya di belakang. Ketika mereka sudah tidak ada jalan lagi, baik ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, maka dia berseru kepada Tuhan. Ini satu-satunya jalan. Ini jalan yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ini suatu terobosan yang baru ketika di depan
itu ada jalan buntu, kanan kiri ke belakang ada jalan buntu, bagi orang percaya selalu ada jalan terbuka. Kita berseru kepada Tuhan. Ya biasanya memang begitu. Tidak hanya sekarang, sejak dulu. Ketika persoalan itu terjadi di dalam kehidupannya, sudah ada jalan ke depan, kanan kiri belakang dan ada jalan, baru berseru kepada Tuhan. Jadi untungnya orang percaya tidak ada jalan buntu, selalu ada jalan. Selalu ada jalan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mustahil ini terjadi karena dia menghadapi laut kosong. Yang kedua, menghadapi tentara Mesir yang lengkap dengan senjatanya. Dan orang-orang Israel tidak memiliki senjata apapun. Dengan kata lain, dia tidak mungkin bisa menghadapi orang-orang Mesir ini. Kalau toh dia nekat masuk laut, yang nanti tenggelam. Tetapi ketika dalam kesulitan, dalam keputusasaan, dia masih ingat Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia mohon pertolongan Tuhan lewat kehidupan Musa. Lalu Musa mengatakan, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Jangan melihat persoalan yang menekan dalam kehidupan kita. Ketika kita memperhatikan persoalan kita itu menjadi besar, persoalan kita menjadi gede. Melihat Tuhan itu semakin kecil dalam kehidupan kita, kekhawatiran itu akan semakin bertambah. Ketika kita melihat Tuhan itu semakin kecil dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya Musa mengatakan, pandanglah keselamatan dari Tuhan. Jangan melihat persoalannya, jangan melihat kesulitannya, jangan melihat jalan buntu. Ketika melihat kepada Tuhan, keselamatan dari Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang ada. Dan kuasa itu tidak hanya berlaku saat itu, tetapi kuasa itu juga berlaku atas kehidupan kita saat ini. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak hanya bagi Tuhan yang tidak mustahil, tetapi bagi orang yang percaya juga tidak ada sesuatu yang mustahil. Apapun persoalan kita saat ini membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita gelisah, seolah-olah masa depan kita tidak jelas, masa depan kita suram. Dan memang kekhawatiran itu kan bukan sesuatu yang nyata. Kita sudah dibayangi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Tetapi luar biasa kehidupan Musa ini. Kenapa? Kok berbeda? Walaupun dalam menghadapi situasi yang sama. Musa juga menghadapi jalan buntu, menghadapi laut kosong, menghadapi Firaun bersama tentara, sama seperti orang-orang Israel saat itu. Tetapi responnya berbeda. Kenapa? Kata Musa ini adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau orang itu dekat dengan Tuhan, berbeda dalam meresponi setiap persoalan. Persoalan menjadi batu lompatan untuk mendatangkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan. Bukan untuk mematahkan, bukan untuk mematikan. Ini bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi persoalan itu merupakan batu lompatan di mana kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupannya. Bahkan dia akan melihat kebesaran Tuhan lewat peristiwa yang dia alami. Loh, kalau tidak begitu kan tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Kalau kita lewat jalan tol, kita lewat jalan yang mulus, kita tidak akan pernah bisa merasakan akan pertolongan Tuhan. Berbeda loh rasa syukurnya.
Sakit yang mungkin sudah stadium 4, terus sembuh. Rasa syukurnya kepada Tuhan itu luar biasa. Sudah di ambang maut, sudah di ambang kematian, Tuhan nyatakan kuasa. Tetapi kalau kita sehat terus, sebenarnya itu sama. Disembuhkan dari sakit supaya sehat. Tetapi kalau Tuhan memelihara kita sehat terus dan lewat sakit, itu sebenarnya juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau mungkin di antara kita tidak pernah melewati jalan buntu, semuanya mulus, jangan merasa tidak perlu Tuhan, jangan merasa tidak butuh Tuhan. Bisa seperti itu oleh karena pertolongan Tuhan yang seharusnya memacu kehidupan kita untuk kita selalu perlu akan Tuhan. Karena itu terjadi bukan secara kebetulan, tetapi itu terjadi oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Jadi dalam situasi apapun, apakah kita harus lewat sakit, Tuhan sembuhkan, atau kita sehat terus tanpa lewat sakit, itu adalah keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat ayat ini, ketika umat Tuhan itu dalam ketakutan, Tuhan hadir melenyapkan ketakutan. Ketika Kain juga dalam ketakutan, Tuhan hadir memastikan dalam hidupnya, sehingga Kain menjadi percaya diri untuk melewati hari-hari hidupnya karena ada jaminan dari Tuhan, sehingga melenyapkan ketakutan. Ini loh kehadiran Tuhan sangat luar biasa. Terus ketika malaikat itu datang kepada para gembala waktu itu, yang pertama yang disampaikan, jangan takut. Ini berita yang agung, berita yang mulia, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan. Bukan hanya Kristus Nabi, bukan hanya sebatas Nabi, Kristus Tuhan. Ini yang masih banyak orang yang tidak memahami dan mengerti akan kebesaran Kristus. Jadi tidak sebatas Nabi, Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan. Kalau dikatakan hari ini setiap hari Tuhan menyediakan penyelamatan dalam kehidupan kita yang diwarnai dengan ketakutan. Jadi kalau hari ini ada rasa takut, Tuhan hadir. Tuhan akan mengatakan jangan takut, karena hari ini lahir juru selamat, Kristus Tuhan. Ketika besok kita menghadapi ketakutan, Tuhan hadir. Tetap hari ini, hanya setiap hari Tuhan menyediakan pertolongan dalam kehidupan kita. Sangat luar biasa ayat ini. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini, banyak orang menjadi korban COVID-19. Jadi semua orang mau pergi kemana saja diwarnai dengan ketakutan, karena musuh kita itu tidak nampak. Musuh kita tidak kelihatan, di mana saja itu ada. Baik di rumah, di jalan, ya mudah-mudahan di gereja nggak ada. Karena sudah dihalau oleh kuasa Tuhan, itu. Tapi kalau gereja jangan takut. Kadang-kadang orang itu takut ibadah kepada Tuhan. Padahal di gereja itu sudah diatur sedemikian rupa. Tetapi kalau ke pasar, lo nggak wedi, gerombol di sana, lo paham? Beribadah wedi, naik pasar wedi. Ya kita ubah konsep kehidupan kita. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita harus semakin dekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang semakin erat dengan Tuhan, karena Dia adalah penolong di dalam kehidupan kita.
Dia adalah juru selamat hidup kita. Tidak hanya yang berkaitan dengan dosa, tetapi juga berkaitan dengan virus yang ada saat ini. Dia sanggup untuk memberikan penyelamatan dalam kehidupan kita. Yang tujuan. Saya berikan contoh dalam perjanjian baru. Nah, bagaimana dalam perjanjian baru? Apakah Tuhan itu berbeda kuasanya? Apakah Tuhan itu tidak sama untuk menyatakan kehadirannya, meneduhkan ketakutan yang melanda kehidupan orang percaya? Tetap sama. Jadi kuasanya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak berubah. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang 24. Ini juga murid-murid ketika dilanda dengan ketakutan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Ketika dia dalam ketakutan. Ya, saya bisa membayangkan karena saya pernah juga naik kapal. Apalagi kalau sudah di tengah laut itu sudah tidak terlihat lagi tepinya. Kanan kiri depan belakang itu semua kelihatan hanya air. Coba kalau di tengah-tengah lautan terjadi gelombang seperti ini, itu pasti kan beringat, dikuatir, ditakut. Jadi saya tidak hanya bercerita, tetapi saya mengalami. Tapi bukan mengalami gelombang yang segede yang dihadapi oleh murid, tetapi ketika naik sebuah kapal, ya, membayangkan di tengah sudah kapal itu sudah, walaupun kalau di pinggir di pantai itu besar, kalau sudah di tengah lautan itu sangat dan sangat kecil, tidak ada artinya. Itu sebenarnya sudah membuka mata rohani kita untuk melihat kebesaran Tuhan. Apalagi saat itu terjadi gelombang yang mengancam kehidupan murid-muridnya. Dan terjadi tidak hanya siang hari, terjadi malam hari. Mau minta pertolongan siapa kalau malam hari? Musimnya orang tidur. Ya. Dan tidak seperti sekarang ini bisa pakai HP, ya, kita telepon supaya pertolongan itu segera datang. Kalau saat itu belum ada HP, apalagi terjadi tengah malam jam 3 pagi, itu enak-enaknya orang tidur kan jam 3 pagi itu. Nah, tetapi murid-murid ini jam 3 pagi berkumpul dengan kehidupannya, berkumpul dengan keselamatan jiwanya. Dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan tidak membiarkan murid-murid itu selalu diwarnai dengan ketakutan. Tuhan hadir ketika ada ketakutan. Sama pernyataan Tuhan, yaitu yang diucapkan oleh Tuhan, "Jangan takut, ini aku." Malah murid-murid menganggap bahwa Tuhan itu hantu sehingga dia semakin takut. Jadi tidak sekarang Pak, ya. Banyak orang takut dengan hantu, murid-murid itu juga takut dengan hantu. Jadi hantu itu tidak hanya sekarang, sudah dulu. Tetapi kuasa Tuhan itu meneduhkan ketakutan. Dan jiwa yang merana mungkin saat ini, jiwa yang gak tenang, jiwa yang diwarnai dengan ketakutan, hadirkan Tuhan dalam hidup. Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup untuk melenyapkan segala bentuk ketakutan. Sangat luar biasa. Jadi Tuhan itu tahu persis keberadaan kita, jam berapapun Tuhan
perlukan dalam hidup kita. Tuhan hadir. Jam 3 pagi. Ini untuk membuktikan kuasanya kepada murid-muridnya selama ini, yang belum memahami akan kebesaran Tuhan, akan keilahian Tuhan, yang menyatakan diri dia bisa berjalan di atas air, membuat murid-murid terkejut, membuat murid-murid takut dengan kebesaran Tuhan. Sampai Petrus mengatakan, kalau itu dia, izinkan aku berjalan di atas air. Petrus datanglah kemana? Ditantang Petrus untuk menyatakan bahwa itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup untuk menyatakan keajaiban. Sangat luar biasa. Kehadiran Tuhan itu selalu melenyapkan ketakutan dalam kehidupan. Apa yang kita takutkan saat ini? Mungkin masa depan anak-anak kita bagi orang tua yang belum jelas, yang masih suram. Itu sesuatu yang gak bisa kita pungkiri. Kalau kita sebagai orang tua yang melihat anak-anak kita yang belum jelas masa depannya, pasti ada rasa takut, rasa khawatir. Tetapi jangan mengatakan nanti jadi apa, ya tetap jadi manusia. Tapi seringkali sampai kebablasan, nanti anakku jadi apa, ya tetap jadi manusia, jadi anak Tuhan. Bukan jadi yang lain, bukan berubah rupa, enggak. Ya, kekhawatiran jangan sampai berlebihan jika mengatakan kepada anak-anak kita nanti jadi apa. Percayalah, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Demikian pula untuk anak-anak itu sendiri, ya mungkin nanti saya ini akan seperti apa? Ya karena memang belum jelas. Semua masih dalam samar yang seringkali membuat banyak anak-anak mengalami ketakutan. Nah, untuk melenyapkan ketakutan ini hadirkan Tuhan. Kalau dekatlah dengan Tuhan. Hanya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mendapatkan ketenangan. Seperti Raja Daud mengatakan dalam Mazmurnya, dia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku. Saya ulangi, hanya dekat Allah saja aku. Kalau cari ketenangan bukan ke tempat rekreasi, apalagi saat ini pulang bawa corona nanti. Hanya dekat Allah saja, tidak ada konsep yang lain bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jangan justru sebagian jauh dari Tuhan, malah tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Konsep hidup kita berbeda dengan dunia ini. Mungkin ya, mengasingkan diri ke tempat-tempat yang dianggap tenang, nyaman, ke tempat rekreasi yang bisa menghibur, bukan itu. Apa tidak boleh? Ya boleh saja. Ya, berresek bersama keluarga nggak masalah. Ya, boleh untuk melihat keindahan alam yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya yang kita nikmati. Tetapi bukan satu-satunya. Menjadi harapan kita melihat di sana mendapatkan ketenangan. Ketenangan kita terletak pada Tuhan. Ini pengalaman Daud ketika dilanda kegundah-gundahan dalam kehidupannya, hatinya yang kacau. Dia bisa merasakan bagaimana tenangnya ketika dia dekat dengan Tuhan. Sama seperti murid-murid ini. Ketika Tuhan hadir, ketika dia dekat dengan Tuhan, Tuhan mengatakan jangan takut, berarti ada ketenangan dalam hidupnya. Saat itu juga angin diteduhkan oleh Tuhan. Tidak hanya anginnya yang diteduhkan, tetapi hatinya yang takut, hatinya yang khawatir juga mengalami keteduhan. Sangat luar biasa.
ada dalam kehidupan manusia yang paling hakiki, yaitu ketika menghadapi kematian. Ini tidak bisa dipungkiri. Jadi manusia yang berdosa ini, selain dia merasa takut dengan hal-hal yang lain yang menghantui dalam hidupnya, yang puncak ketakutan yang dialami oleh semua manusia, yaitu kematian. Kematian ini adalah sesuatu yang menakutkan, karena akan mengakhiri kehidupan kita di dalam dunia. Sudah kita tidak bisa merubah hidup kita lagi. Ya, ketika jantung kita sudah tidak bisa berdenyut, tubuh kita menjadi kaku, roh kita yang akan berhadapan dengan Tuhan secara pribadi. Dan kita tidak akan bisa mengelak dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita perbuat selama kita hidup di dalam dunia. Dan semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, baik yang nampak maupun tidak nampak di dalam kehidupan manusia, tetapi semua transparan di hadapan Tuhan. Ini loh yang mengerikan. Ini yang menakutkan semua manusia. Ketika manusia dibayangi ketakutan dalam menghadapi kematian ini, Tuhan juga hadir kita untuk melanyakkan perasaan takut. Jadi langsung saja dalam Ibrani pasal yang kedua. Ketika manusia mengalami ketakutan karena maut, Ibrani pasal yang kedua. Dari 2 ayat yang ke-14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Yang dimaksud anak-anak ini adalah manusia. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia jatuh iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Manusia yang berdosa itu selalu dihantui rasa takut akan kematian. Karena upah dosa itu adalah kematian. Upah dosa itu adalah maut. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan tidak membiarkan manusia itu selalu diwarnai dengan ketakutan untuk menghadapi kematian, menghadapi maut dalam hidupnya. Lalu Tuhan hadir di sana. Pertama, dia lewat kelahirannya. Dia mengambil bagian yang sama keadaannya dengan mereka. Mereka yang adalah manusia. Tuhan mengambil bagian dalam kehidupannya sebagai manusia lewat inkarnasinya. Menjadi manusia yang sama dengan kita. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan yang lain, cara yang lain kecuali lewat proses kematiannya di atas kayu salib. Berbeda penyelesaiannya ketika murid-murid itu dilanda ketakutan karena angin, karena badai, karena topan. Tuhan hanya berfirman, teduhlah, teduhlah. Tetapi untuk
kematian, karena upah dosa itu adalah maut. Untuk membebaskan orang dari maut, Kristus juga harus lewat proses kematian ini. Gak ada jalan lain. Itu perlu ditempuh oleh Tuhan. Sudah dalam keadaan manusia, dia menjadi manusia yang sangat menderita mulai dari kelahiran. Dia lahirkan di sebuah keadaan, bukan tempat yang mewah seperti Bapak Ibu. Apalagi kalau sekarang ini paling enggak dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan. Kalau anak saya kemarin cukup bidan. Nah, kalau sekarang kan semakin modern, nggak mau harus dokter spesialis supaya aman kandungan. Kalau Tuhan Yesus tidak mengundang bidan, tidak mengundang dokter spesialis, siapa yang menangani? Suaminya sendiri. Nah, itu kalau suami-suami. Loh, anehnya suami-suami ketika istrinya melahirkan malah takut untuk mendekat, maksud saya. Waktu istri saya melahirkan yang pertama itu, saya takut untuk melihat bagaimana penderitaannya untuk melahirkan anak yang pertama. Saya tidak tega untuk diawat, saya keluar karena takut kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi berbeda dengan Yusuf, tidak ada orang lain. Hanya Yusuf seorang diri yang menolong istrinya. Jadi suami-suami yang baru menikah dengan istrinya jangan ditinggal sendirian nanti, ditemani. Tetapi yang kedua, yang untuk anak dia itu berbeda. Begitu datang juga langsung lahir. Lewat proses panjang, dan lewat proses lama, begitu datang langsung untuk saja dan tidak lahir di beca. Saat itu hanya naik untuk naik beca saja. Jadi saya tidak perlu nunggu, begitu datang langsung lagi. Jadi Yusuf ini sangat luar biasa menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap istri. Ya. Dia tidak mengundang dokter, dia tidak mengundang bidan, dia tangani sendiri dalam proses kelahirannya. Kalau dilahirkan di kamar sangat menderita. Ya, kalau sekarang ini serba parfum, apalagi untuk anak-anak semuanya disumpah supaya aku baru. Tetapi parfumnya Tuhan Yesus saat itu parfumnya langsung alami dari kandang. Kelahirannya saja sudah menderita, belum proses kehidupannya sudah terancam loh saat itu ketika dia lahir, terancam oleh Herodes untuk membunuhnya. Dan terus menerus mengalami penderitaan sampai puncak penderitaannya di atas kayu salib. Dia rela melakukan itu semuanya untuk melenyapkan ketakutan yang ada dalam kehidupan manusia karena maut, karena kematian. Kalau bisa dilalui lewat jalan yang lain, Tuhan akan lakukan lewat jalan yang lain. Tetapi ketika itu tidak bisa dilewati dengan jalan yang lain untuk menyelesaikan ketakutan terhadap maut, Tuhan harus lewat jalan ini, lewat jalan Dolorosa, penderitaan sampai dia mengalami kematian. Supaya kita tidak takut lagi untuk menghadapi kematian. Ada jaminan di sana. Kolose pasal 1. Kolose 1 ayat yang 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita tidak perlu takut lagi dengan kematian. Kuasa kegelapan, kuasa maut, kuasa kematian. Tuhan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini jaminan. Nah, kalau kita sudah dipindahkan, sudah seharusnya tidak ada lagi ketakutan dalam hidup ini. Baik ketakutan yang menyangkut
masalah kehidupan kita saat ini maupun ketakutan untuk melewati proses kematian, karena ada jaminan dalam kehidupan kita di mana Dia langsung turun ke dunia orang mati, mengangkat hidup kita, memindahkan hidup kita ke dalam kerajaan anaknya yang kasih, tidak lagi dihantui kuasa kegelapan yang membuat penderitaan, tetapi kita dipindahkan lewat kematian. Masuk dalam kerajaan anaknya yang kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu apa yang membuat manusia itu tahu? Kalau dia ada alasannya kenapa kok takut. Padahal Tuhan sudah memberikan jaminan, baik yang menyangkut kehidupan sekarang ini maupun menyangkut kehidupan yang akan datang, sudah ada jaminan dari Tuhan. Tetapi masih saja kita ini diwarnai dengan rasa takut dalam kehidupan kita, walaupun sudah ada jaminan. Seharusnya itu sudah tidak melanda kehidupan kita lagi. Contohnya kalau pegawai negeri. Pegawai negeri kalau sudah pensiun kan dapat jaminan pensiun. Itu kan pasti. Dan dia akan nggak akan bermasalah, nggak akan takut lagi dengan masalah ekonomi karena ada jaminan dari pemerintah. Dijamin seumur hidup. Kan sudah ada masalah dengan keuangan karena ada jaminan membuat dia tenang walaupun musim corona, nggak masalah. Walaupun di pihak swasta banyak yang mumet, ya karena semua serba dibatasi. Kalau PNS tidak mumet, kenapa? Karena ada jaminan. Kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia ini bisa tenang karena mendapatkan jaminan. Apalagi yang menjamin kita itu raja di atas segala raja yang penuh dengan kuasa, yang seharusnya ketakutan itu sudah harus hilang dalam kehidupan kita, baik yang menyangkut hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Dan masalahnya kenapa itu masih menggerogoti kita, rasa takut, rasa khawatir. 1 Yohanes pasal yang 4. Ya, yang 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam dia tidak sempurna di dalam kasihnya kepada Tuhan. Jadi berbicara masalah Allah itu adalah kasih. Perikop ayat ini. Jadi kita bisa melihat kenapa kita ini kok takut terus, khawatir terus, menjalankan aktivitas kita selalu diwarnai dengan ketakutan. Jangan-jangan akan terjadi seperti ini jawabannya. Dari pulang dari tempat ini kita membawa berkat Natal. Jadi ini tidak hanya sebatas tema yang mati, tapi tema ini harus nyata dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan akan melenyapkan kita, melenyapkan kehidupan kita dari rasa takut. Kita akan tetap eksis di dalam menghadapi hari-hari yang akan datang, karena Dia adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai dalam kehidupan kita. Jadi jelas kenapa kok takut terus, kenapa kok khawatir terus, mau melakukan ini takut, melakukan itu takut, mengambil keputusan ini takut. Seolah-olah tidak ada kepastian dalam hidupnya. Jawabannya karena tidak sempurna di dalam kasih. Nah, untuk itu mari kita bangun terus kasih kita kepada Tuhan. Karena kasih kita belum sempurna. Nah, untuk itu harus kita upayakan supaya kesempurnaan kasih itu nyata dalam kehidupan. Terus kita bangun hubungan kita dengan Tuhan terus menerus sampai kita memiliki kasih yang sempurna,
sehingga tidak ada ketakutan sama sekali dalam kehidupan kita, baik dalam menghadapi hidup ini maupun kehidupan yang akan datang. Apa ya lagi? Karena sampai jam 9. Ya, kita selesaikan ya, jangan cuma nggak nanggung. Kau berkat Natal itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Dan nanti mulai hari ini rasa takut harus lenyap dalam kehidupan kita oleh karena kehadiran Tuhan. Matius pasal yang berapa? Ini peristiwa yang sama tetapi berbeda yang dialami oleh murid-murid. Ayat yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus mengarik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang kedua, karena kamu kurang percaya. Jadi ketakutan itu terjadi karena kita kurang percaya. Tuhan ada enggak di tempat itu? Tuhan ada. Tuhan bersama murid-muridnya, tetapi masih takut dia bersama dengan Tuhan. Ternyata jawabannya karena kurang percaya. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Bahkan dalam Yohanes pasal 14 itu manunggal, menyatu dalam hidup kita. Tapi kenapa kita takut? Ya karena kurang percaya. Jadi jawabannya, kalau ada orang yang selalu diwarnai ketakutan, yang pertama karena kasihnya tidak sempurna, yang kedua adalah kurang percaya. Nah, untuk itu mari kita bangun kasih kita bangun iman kita supaya ketakutan itu lenyap dalam kehidupan kita atas kehadiran Tuhan yang manunggal dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita pujikan satu pujian Bapa Tuhan. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Tidak hanya isi kita, tetapi hati dan jiwa kita. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat-Nya. Supaya dengan kehadiran Tuhan akan melenyapkan ketakutan dalam bentuk apapun yang saat ini mewarnai kehidupan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menikmati hadirat, kita menikmati kuasa-Nya, kita menikmati keajaiban-Nya yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita dalam ibadah Natal pada pagi hari. Jika mana Natal itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita, Dia datang melenyapkan ketakutan. Haleluya. Haleluya.
Benar Tuhan, kami mengucap syukur atas perbuatan ajaib di dalam kehidupan. Engkau turun ke dunia ini Tuhan untuk menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami tidak boleh takut lagi dalam kehidupan. Karena ada Engkau yang hadir lewat kelahiran 2000 tahun yang lalu. Engkau hadir untuk mengangkat segala ketakutan kami. Kami yang seharusnya mati oleh pelanggaran dosa kami, tapi kami boleh diselamatkan oleh kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya rasa syukur yang kami naikkan kehadiran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, sehingga kami tidak mengalami ketakutan lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau menjadi Allah kami, Allah yang ajaib, Bapa yang perkasa, sehingga kami boleh bersukacita atas kelahiran ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, pakai terus pelayanannya lebih jauh lagi untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk persembahan jemaat. Ya, dalam kehidupan saya dalam rangka Natal tahun 2020 ini, Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Sudirman. Wah, langsung saja. Ya, terima kasih. Dari minggu ini, sepekan ini, di gereja tidak ada kegiatan ibadah. Jadi mulai Senin besok sampai hari Jumat, hari Sabtu kembali latihan yang leader singer untuk persiapan tanggal 27 minggunya. Jadi kita bertemu kembali hari Minggu. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin tidak ada pengajian lainnya. Tidak ada pengajian lain. Duduk saja. Ya, setelah ibadah ini duduk dulu, jangan pulang dulu. Ada berkat Natal untuk coba di tempat ini. Saya undang semua bangkit diri. Mari kita akhiri ibadah Natal kita pagi hari ini dengan satu pujian. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah.
berkat-Mu di dalam kehidupan kami dalam rangka ibadah Natal pagi hari ini. Dalam berkat Natal itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Ketika Kau hadir dalam hidup kami, Engkau melenyapkan ketakutan yang selalu mewarnai kehidupan kami saat ini. Dalam berkat Natal ini sungguh-sungguh boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami melangkahkan kaki kami dari tempat ini dan untuk seterusnya, tidak lagi diwarnai dengan rasa takut, namun kami boleh merasakan ketenangan, kedamaian karena Tuhan bersama dengan kehidupan kami. Sebelum kami tinggalkan tempat ini ya Tuhan, kami telah berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala, Ibu Sudarmiasi, Ibu Yaya, Ibu Mistia, untuk Ibu Bapak Edi maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa bilang Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Pembangunan tempat lahan parkir kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan menyempurnakan dan menyediakan semua dana yang kami perlukan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini. Tuhan tolong memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah. Tuhan memberkati dan supaya ada kerjasama yang baik untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Kami menyerahkan tim medis TNI Polri, demikian pula para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, jika semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan. Dalam khusus kami berdoa untuk aparat keamanan yang saat ini sedang bersama kami untuk mengamankan ibadah Natal saat ini, maupun mengamankan Natal-Natal di tempat-tempat yang lainnya. Tuhan menolong dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi serta tuntun dan bimbing mereka. Tuhan tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat-Mu berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan, Tuhan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari proyek berusaha perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab dalam pembelajarannya, dan menjadi anak-anak yang berprestasi baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat kami sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Silakan Bu, kembali dulu.